ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatil ahibbah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sela-sela umur waktu yang Allah berikan kepada kita bisa mengisinya dengan ibadah, dengan amal saleh. Sungguh satu kenikmatan yang amat sangat besar ketika kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala untuk bisa melakukan amal saleh, ibadah, ketaatan, untuk bisa menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sungguh manusia akan sangat menyesal ketika tidak dia gunakan waktunya untuk beribadah, ketika hidupnya di dunia tidak termasuk kelompok golongan orang-orang yang saleh, yang taat kepada Allah. Coba renungkan firman Allah di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 dan seterusnya. Ketika Allah perintahkan kita untuk sedekah, kemudian Allah mengatakan min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila saddaqa wa akun minas salihin. Berinfaklah, bersedekahlah sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Kemudian orang yang akan mati tersebut mengatakan, wahai Rabbku, kalau engkau undur matiku sebentar saja. Di sini mengandung makna tolak, permintaan. Ya Allah, undurlah matiku sebentar saja. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Aku akan menjadi bagian dari orang yang saleh. Kapan sadarnya manusia akan pentingnya amal saleh, pentingnya sedekah? Ketika dia akan mati, sehingga minta kepada Allah agar diundur kematiannya, akan dia gunakan umur yang Allah berikan sebaik-baiknya untuk sedekah, untuk menjadi orang yang saleh. Akan tetapi penyesalan tersebut penyesalan yang sudah tiada berguna, tidak berfaedah lagi. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, senantiasa kita ingatkan, marilah kita siapkan kehidupan kita yang kekal abadi di akhirat dengan memperbanyak ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lewatkan kesempatan yang cuma sekali di dunia ini. Jangan lewatkan kecuali kita gunakan untuk mempersiapkan bekal menghadap Allah Rabbul Alamin. Kata Imam Hasan al-Basri, ya bani Adam, innama anta ayyamun fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Wahai anak Adam, engkau ini hanyalah kumpulan hari demi hari. Maka ketika berlalu satu hari berarti sudah berkurang bagianmu, bagian umurmu. Manusia hidup di dunia itu hanya menghabiskan kumpulan hari demi hari. Berlalu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan. Tahu-tahu sudah berlalu 50 tahun, 40 tahun. Semakin bertambah umur, hakikatnya semakin berkurang umur kita. Kan? Dan umur yang barokah adalah yang diisi dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan amal saleh. Dia akan menghadap Allah Ta'ala dengan membawa tabungan
yang sangat besar, yang sangat banyak. Nah, baik saudaraku sekalian, pada kesempatan hari ini akan sedikit kita sampaikan tentang salah satu bentuk atau jenis dari bagian akhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin. Akhlak itu tabiat, watak, perangai, ya kan? Terbagi menjadi dua, akhlak, tabiat, watak, perangai yang jibliyah, yang memang secara alami orang tersebut diciptakan Allah Ta'ala memiliki watak-watak tertentu. Maka berbahagialah ketika seseorang itu diciptakan Allah memiliki sifat watak perangai yang mulia, penyabar, penyantun, pemurah, dermawan, tidak pendendam. Itu Masya Allah, luar biasa. Tetapi juga akhlak yang mulia tersebut, sifat-sifat yang mulia tersebut bisa dicapai dengan iktisabiyah, dengan diusahakan, dengan dilatih. Mungkin seseorang itu diciptakan Allah memiliki sifat yang kurang baik, licik misalnya, tidak penyabar misalnya. Setelah dia talabul ilmi, belajar agama, dia tahu bahwa itu watak yang tidak baik, maka dia perangi, dia tinggalkan, dia berusaha sekuat tenaga untuk memiliki akhlak yang mulia. Dan orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa harus memiliki sekian banyak sifat-sifat yang terpuji, memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana Allah contohkan dalam surah Ali Imran itu ayat 133 itu. Surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, lalu Allah sebutkan orang yang bertakwa di antaranya memiliki sifat-sifat yang mulia. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Orang yang bertakwa itu memiliki berbagai macam sifat yang mulia, akhlak yang mulia, di antaranya yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Senang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit ataupun lapang. Memang aslinya dermawan, dia memiliki sifat dermawan. Wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, suka memaafkan kesalahan orang, tidak pendendam. Masya Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini ada isyarat bahwa orang yang bertakwa itu memiliki sekian banyak sifat-sifat yang terpuji. Tidak pendendam, suka memberikan maaf, dermawan, bisa menahan amarah, dan suka melakukan kebaikan, suka menolong, suka memberi. Itulah orang yang bertakwa, memiliki sifat-sifat perangai yang mahmudah, yang terpuji, yang itu nanti sebagai barometer untuk diri kita, ya kan? Sudah benarkah iman saya? Sudah benarkah Islam saya? Kalau Islam saya benar, iman saya sudah benar, berarti aku harus memiliki sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji, harus memiliki akhlak yang mulia. Di antara jenis akhlak yang mulia, sifat yang terpuji, yang harus melekat erat pada diri seorang muslim adalah khuluqus sidqi, kejujuran. Kejujuran, baik itu dalam ucapan atau dalam perbuatan. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau mengatakan dalam kitab beliau yang terkenal Minhajul Muslim, beliau mengatakan al-muslimu sadiqun yuhibbus sidqa wa yaltazimuhu zahiran wa batinan fi aqwalihi wa fi af'alihi.
Seorang muslim itu orang yang jujur, mencintai kejujuran, selalu berpegang teguh dengan kejujuran lahir batin, baik dalam ucapannya atau dalam perbuatannya. Idis-sidqu yahdi ilal birri, karena kejujuran itu akan menghantarkan kepada kebaikan, amal saleh. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menuntun kepada surganya Allah. Wal jannatu asna ghayatil muslimi wa aqsa amanihi, sedangkan surga itu adalah puncak cita-cita tujuan seorang muslim hidup di dunia. Ini harus diri dulu Pak, harus diri dulu. Apa cita-cita tertinggi kita hidup di dunia ini? Apa yang menjadi tujuan utama hidup kita? Yaitu mencari surganya Allah. Kenikmatan yang tertinggi itu bisa memandang wajahnya Allah di surga, wajahnya Allah yang maha mulia. Seorang muslim, seorang mukmin akan mendapatkan nikmat yang paling besar, yaitu bisa memandang wajahnya Allah di surga yang maha mulia. Dan tidak mungkin seseorang bisa memandang wajahnya Allah kecuali dia masuk surga. Ketika ahli surga sudah diberi sekian banyak nikmat, kenikmatan yang luar biasa, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi bali bashar, kenikmatan yang belum pernah dipandang mata, belum pernah dibayangkan oleh hati manusia, belum pernah didengar telinga. Bahkan di surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dalam surah Fussilat itu. Kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu minta. Setelah mendapatkan sekian banyak nikmat, ternyata masih akan diberi tambah nikmat lagi. Sampai mereka mengatakan, nikmat apa lagi wahai Rabb? Bukankah engkau telah cerahkan wajah kami, dan seterusnya. Akhirnya dibukalah tabir penyingkap, ya kan? Maka mereka bisa memandang wajahnya Allah yang maha mulia. Dan seluruh kenikmatan surga kalah dengan kenikmatan memandang wajahnya Allah yang maha mulia di akhirat, di surga nanti. Itulah puncak cita-cita kehidupan seorang muslim, ya kan? Kita punya cita-cita yang sangat besar, yaitu mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Rugi sekali kalau cita-cita seseorang hidup di dunia itu hanya mendapatkan kemewahan dunia. Itu rugi sekali. Dunia dan seisinya ini tiada artinya bila dibandingkan dengan surganya Allah Ta'ala. Baik, kita kembali ke masalah. Kata beliau Syekh Jabir, ya kan? Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, seorang muslim itu orang yang jujur, mencintai kejujuran, selalu jujur zahiran wa batinan, baik dalam ucapannya maupun dalam perbuatannya. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surganya Allah, dan surga itu harapan, cita-cita tertinggi seorang muslim. Wal kadhibu, sebaliknya dusta, kata beliau, wa huwa khilafus sidqi wa dhiddu. Dusta itu adalah lawan dari kejujuran. Dusta itu yahdi ilal fujuri, akan membawa kepada kejahatan. Kedustaan akan membawa kepada kejahatan. Wal fujuru yahdi ilan nar, kejahatan itu akan membawa kepada nerakanya Allah Ta'ala. Wan naru min syarri ma yakhaful muslim wa yattaqihi, dan neraka itu adalah sesuatu yang paling ditakuti orang muslim, karena neraka itu bentuk dari adab siksanya Allah. Kalau seseorang itu tidak takut akan azabnya Allah, akan siksanya Allah, akan nerakanya Allah, sungguh celaka dia.
Seorang muslim itu sangat takut kepada neraka. Apa yang menyebabkan manusia masuk neraka? Al-fujur, kejahatan, kemaksiatan. Oleh karena itu seorang muslim itu menganggap dosa kemaksiatan itu bagaikan gunung yang mau runtuh, yang akan runtuh kepada dia. Ini seorang muslim sangat takut kepada al-fujur, kedurhakaan, kemaksiatan, kejahatan. Karena kejahatanlah yang akan menyebabkan manusia diazab, disiksa Allah di neraka. Sedangkan kedustaan itu akan membawa kepada kejahatan. Si pendusta itu akan berdusta lagi untuk menutupi dustanya, berdusta lagi untuk menutupi dustanya, dan kedustaan sendiri akan membawa kepada kemaksiatan. Semakin banyak orang melakukan kemaksiatan, dia akan semakin menuju kepada nerakanya Allah. Ucapan beliau ini sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya kan? Nabi bersabda, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan kejujuran. Kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan membawa ke surga. Wa ma yazalur rajulu yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Ada seseorang yang terus berlaku jujur, mengucapkan kejujuran, berusaha untuk jujur, sehingga dia ditetapkan Allah, ditulis Allah sebagai orang yang siddiqa, orang yang jujur, yang akan mendapatkan surganya Allah. Wa iyyakum wal kadhiba, jauhilah dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, kedustaan itu akan membawa kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, kejahatan itu akan membawa kepada neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekali lagi, kejujuran adalah watak sifat peranginya orang muslim. Seorang muslim akan berusaha sekuat tenaga untuk jujur dan menjauhi kedustaan. Kalau jujur itu sifatnya orang muslim, berarti dusta itu wataknya orang kafir, wataknya orang munafik, wataknya orang-orang Yahudi. Ya kan? Lihat surah Al-Baqarah itu ayat 8 dan seterusnya. Allah mengisahkan, Allah menceritakan tentang wataknya orang munafik, si pendusta. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Mengaku iman, mengatakan iman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Menipu Allah, menipu orang yang beriman. Kalau manusia bisa ditipu, masa Allah ditipu? Allah itu tahu segalanya. Alimun bidzatis sudur, tahu. Ayatul munafiqi thalathun, tandanya orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji diingkari. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya khianat. Ini bentuk kedustaan semua, tidak jujur. Janji enggak ditepati, ngomong dusta, dipercaya enggak jujur, enggak amanah, khianat. Ini wataknya, peranginya orang munafik. Orang Yahudi juga demikian, pendusta. Ingat sejarah diusirnya orang-orang Yahudi Bani Nadir dari Madinah. Itu Allah kisahkan dalam surah Al-Hasyr. Ya kan? Nabi datang ke sana untuk sebuah urusan, mereka khianat, gak jujur, katanya mau membantu Nabi,
Malah ada orang yang naik ke atas bawa batu yang besar, Nabi mau dibunuh. Coba, itu orang Yahudi. Bahwa orang-orang Yahudi mau membunuh beliau. Bilang sama orang-orang Yahudi Bani Nadir tersebut, jangan dengerin omongannya gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika mereka dikepung oleh Nabi dan para sahabat, nongol aja enggak, ya kan? Nongol aja enggak. Akhirnya mereka terusir dengan hina. Sebagian membakar rumah mereka, pergi keluar dari Fathul Makkah. Itulah saudara sekalian, sepanjang sejarah kedustaan itu cirinya orang-orang munafik, cirinya orang-orang Yahudi, cirinya orang-orang kafir. Maka seorang muslim berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi sifat dusta, perangi dusta, entah dalam ucapan, entah dalam perbuatan, entah ketika sedang bermuamalah dengan orang lain. Ayo, kita bacakan beberapa buah dari kejujuran. Nah, beberapa buah kejujuran. Yang pertama, rahatul dhamiri wa tuma'ninatun nafsi. Orang yang jujur itu akan tenang hatinya tenang. Beda dengan orang yang berdusta, hatinya tidak tenang, gundah gulana. Gimana nanti kalau dustanya ketahuan? Ya kan? Saya contohkan, anak minta duit sama orang tua, katanya untuk bayar SPP sekolah, tapi ternyata uang tersebut hanya dia gunakan untuk pesta pora. Tenang nggak hatinya? Waduh, gimana nanti kalau ketahuan bapak? Akhirnya dia dusta lagi untuk menutupi dustanya. Ya kan? Kedustaan akan membuahkan kegalauan, gundah gulana, dan seterusnya. Orang yang dusta hatinya tidak akan tentram. Menipu laporan, menipu, ya kan? Akhirnya tidak akan tenang. Gimana nanti kalau ketahuan? Gimana kalau di sidak? Gimana kalau di audit? Tidak akan tenang hatinya. Tidak akan tenang. Sedangkan kejujuran itu akan menenangkan hati. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, as-sidqu tuma'ninatun. Kejujuran itu adalah ketenangan. Orang yang jujur tenang, tidur pun tenang. Sudah jujur, sudah bilang apa adanya, ya kan? Sampaikan seperti apa adanya. Itulah kejujuran. Kejujuran akan membuahkan kepada ketenangan, kebahagiaan hidup. Buah yang kedua, al-barakatu fil kasbi wa ziyadatul khair. Kedustaan itu akan menjadikan usaha pekerjaan kita itu barakah, mendapatkan kebaikan yang banyak. Rezeki yang dihasilkan dari pekerjaan yang jujur tersebut juga barakah. Sebaliknya, dusta dalam berusaha bekerja itu menjadikan hartanya haram, usahanya tidak barakah. Contohkan di sini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Jual beli itu ada dalam pilihan, si penjual si pembeli itu ada dalam pilihan sebelum keduanya berpisah. Bisa meneruskan transaksinya, bisa membatalkan transaksinya. Kalau nggak cocok ya nggak jadi beli, ya kan? Taradhin, harus sama-sama ridho penjual dan pembeli, nggak boleh maksa. Demikian. Kemudian Nabi bersabda, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima.
Kalau kedua-duanya jujur, menerangkan apa adanya, aib cacat barangnya diterangkan, maka diberkahi jual belinya. Ya kan? Jujur si penjual, diberkahi jual belinya, hasilnya berkah. Beda kalau dusta, ya kan? Lawan kata jujur, maka usahanya hasilnya tidak akan diberkahi. Si penjual berdusta, transaksinya dibumbui dengan kedustaan, dan banyak bentuk-bentuk kedustaan di dalam menjual barang. Pertama, iklan nggak sesuai dengan barangnya, itu sudah dusta. Iklan nggak sesuai dengan barangnya, itu sudah dusta. Maka akhirnya banyak korban iklan. Wah, iklannya Masya Allah bagus, pesen transfer kirim, waduh barangnya kayak, ya kan, jelek sekali, nggak seperti iklannya. Kedua, si penjual, wah, waktu ditawar dia sudah, wah, ini tadi sudah ditawar sekian, wis dinyang sekian, padahal orang yang nilai itu wis ngaku dinyang, dusta lagi. Akhirnya orang kan tertipu. Wah, wis dinyang 750 dirakek iki tak imbuhane 850, akhirnya dikeke. Penipuan. Yang lucu lagi itu, Pak, menawi bapak-bapak ingkang sepuh niki pun pengalaman pasar wedhus, pasar sapi, enek entul gabuk jenenge. Nggih ta? Wah, etok ngenyang. Pura-pura nawar padahal itu cuma temennya. Ya kan? Wis piye? 750 lera. Ya kan? Padahal 600 aslinya dikeke. Akhirnya ada orang tertipu. Lah kamu dinyang 750 ora oleh tenan iki. Tak punjulane 50 dadi 800. Nah, bar dikeke terus dum-duman dit. Oh, bagamu, ya kan? Penipuan. Itu tidak akan diberkahi. Tidak akan diberkahi. Jujurlah dalam bertransaksi, maka insya Allah akan diberkahi. Ya kan? Jujur dalam menakar, jujur dalam menimbang. Yang tidak jujur berarti dusta dalam menakar, menimbang, diancam dengan neraka. Apa kata Allah dalam surah Al-Mutaffifin? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka, neraka, sengsara bagi orang-orang yang curang. Jika menimbang untuk orang lain dikurangi, jika menimbang untuk dirinya, maksudnya beli dari orang lain, minta dipenuhi timbangan dan takarannya. Mengurangi timbangan dan takaran untuk orang lain, kedustaan, tidak jujur. Yang mengambil harta orang lain, dusta, tidak jujur di dalam mencari rezeki, rezekinya tidak akan berkah. Apalagi zaman sekarang, Pak, banyak penipuan, banyak sekali model penipuan. Itu lewat HP itu, Pak, berapa banyak orang yang menipu lewat HP itu, ya kan? Ada yang udah transfer duitnya, barangnya nggak datang. Ada yang nipu, katanya anaknya kecelakaan, minta transfer duit. Ada yang nipu, katanya donasi pondok kayak dihapusi gitu, ya kan? Agak banget tuh ini donasi golek dana untuk berjuang fisabilillah, kok dihapusi? Katanya udah transfer kelebihan 0, ya kan? Maksud saya 400.000 tapi kelebihan 0 jadi 4 juta, tolong dikembalikan. Mereka ini ya ada foto nih ya, bukti transfernya itu. Anak-anak yang mana? Wah, ini sebagian tolong ditransfer ke yayasan A. Banyak penipuan sekarang ini. Mencari harta, mencari rezeki dengan cara menipu itu tidak akan berkah. Hartanya menjadi harta yang haram, dan harta yang haram itu salah satu jenis dosa besar. Doanya tidak akan diterima Allah Ta'ala. Dimakan jadi darah, jadi daging, jadi otot, jadi tenaga, sulit diajak untuk beribadah.
Dan daging yang tumbuh dari harta yang haram pantasnya kemana Pak? Dibakar di neraka. Daging yang tumbuh dari harta yang haram itu pantasnya dibakar di neraka. Maka bertobatlah wahai para penipu. Bentuknya apapun, kembalilah ke jalan yang benar. Orang yang jujur akan diberkahi usahanya, halal rizkinya. Sebaliknya kata Nabi, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Jika menyembunyikan aib barangnya, berdusta, dibumbui dengan kedustaan, muhiqat barakatu bai'ihima, akan dihapus berkah jual belinya. Jadi kejujuran menyebabkan berkah usaha, menyebabkan halal berkah rizkinya. Faedah yang berikutnya, al-fauzu bi manzilati syuhada'i liqauli alaihi salatu wassalam, orang yang betul-betul jujur dalam meminta berdoa kepada Allah, bahkan dia bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi sejajar dengan orang-orang yang mati syahid. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Nabi bersabda, man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manzilatas syuhada'i wa in mata ala firashi. Siapa yang meminta kepada Allah, meminta mati syahid dengan sungguh-sungguh jujur, betul-betul minta kepada Allah, minta agar mati syahid dengan sungguh-sungguh jujur, maka Allah akan sampaikan dia kepada derajat orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashi, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Karena kejujuran berkah sekali. Doa tulus, ya kan? Doa, ya Allah berikan saya kematian yang husnul khatimah, mati syahid. Jujur betul, mintanya tulus betul. Walaupun dia mati di atas tempat tidur, dia akan dikumpulkan, akan disederajatkan dengan orang-orang yang mati syahid karena ketulusan doanya. Luar biasa kejujuran. Kejujuran adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, wa yang berikutnya an-najatu minal makruhi, selamat dari perkara atau dari malapetaka yang tidak disukai. Orang yang jujur akan diselamatkan Allah dari musibah malapetaka yang tidak dia sukai. Kata Syekh Jabir, di sini beliau memberikan satu kisah. Faqad hukiya anna hariban naja ila ahadis salihin wa qala lahu akhfini an talibi. Diriwayatkan, Allah Ta'ala alam, beliau yang menyampaikan kisah ini, nanti bisa dicek dalam kitab Minhajul Muslim. Diriwayatkan, kata beliau, ada seseorang yang lari karena akan dibunuh, diuber-uber, akan dikejar-kejar, akan dibunuh. Dia lari, dia minta pertolongan, perlindungan kepada salah seorang yang saleh. Dia berkata, akhfini an talibi, sembunyikan aku dari orang yang mau membunuhku, yang mencariku, mau membunuhku. Faqala lahu nam huna wa alqa alaihi husmatan min khalsin. Kata orang saleh tersebut, tidurlah di sini. Tidur, kemudian dia ditutupi dengan ikatan-ikatan daun kurma, gelarak kurma, dipenteli, ditumpuk untuk menutupi orang tersebut. Falamma jaa talibuhu sa'aluhu anhu. Ketika banyak orang yang mencari dia, orang-orang yang akan membunuh dia datang, beberapa orang yang akan membunuh dia tersebut bertanya kepada orang yang saleh tersebut, ya kan? Di mana orang yang lari ke sini tadi?
Kata orang soleh tersebut, hadza tahtal khaus. Ini dia berada di bawah tumpukan pelepah atau daun kurma ini. Fadhannu annahu yaskharu minhum fatarakuhu. Mereka mengira orang yang soleh ini mengejek mereka yang sedang mencari orang tersebut. Dikira enggak serius, dikira enggak jujur, dikira enggak sungguh-sungguh. Masa orang ada di bawah tumpukan daun kurma, ya kan? Dikira jawabannya ini enggak serius. Fatarakuhu, akhirnya orang-orang yang akan membunuh orang tersebut meninggalkan dia, mencari ke tempat lain. Wa najabi barakati sidqir rajulis salih, kata beliau. Maka orang tersebut selamat dari kematian dikarenakan apa? Berkahnya kejujuran orang saleh. Dia selamat dari kematian karena kejujuran orang yang saleh. Masya Allah, ya kan? Jadi kejujuran itu akan membawa kepada kemakmuran, kebahagiaan. Aja malah diwali, jujur ya ajur mas, aja salah ya. Jujur caranya ajur. Tidak, jujur itu makmur, jujur itu mujur. Orang yang jujur itu akan bahagia, bukan malah celaka. Sebaliknya kalau dusta itu akan sengsara, akan jadi kelompoknya orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Sengsara dia. Orang yang dusta itu baru hidupnya di dunia apa? Akan sengsara. Orang yang berdusta dikenal sebagai pendusta, susah hidupnya. Tidak akan ada orang yang percaya sama dia, atau banyak orang yang tidak percaya sama omongannya. Ya kan? Kowe golek utangan wis susah lho nek gane hapus-hapus iki. Ya ra? Ya kan? Mu terkenal penipu. Kamu butuh bener, kamu terjepit bener, kamu ngomong gak ada yang percaya wong penipu. Golek utangan ya ora dikei wong gane ngapusi. Kan demikian. Sebenarnya kamu jujur, kamu sedang kena masalah besar, tapi orang lain udah nggak percaya. Lah biasa kayak biasanya geradol tangis. Ora ditulungi kok kulino ngapusi. Kancamu dijak kerja sama ya ora gelem wong kowe kulino ngapusi. Piye kowe? Sempit hidupmu di dunia. Lain kalau orang itu jujur, Pak. Orang jujur itu dipercaya banyak orang. Lihat sahabat Abdurrahman bin Auf itu, atau sahabat yang lainnya ketika datang ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah itu nggak punya apa-apa, Pak. Kok bisa jadi orang yang kaya raya? Karena jujurnya, jujur, dipercaya temennya, pinjam duit buat modal ke pasar, dikasih wong jujur, ya kan? Sebenarnya itu banyak teman kita, saudara kita yang mau minjemin utang kalau jujur, ya kan? Nek di sini utang angel ki sebab wis kulino ketatalan ngono. Kulino dihapusi. Wah nek arep nyile kuwi tembunge mesake tenan. Saestu mengke 2 minggu Pak kula wangsulke. Jadi 2 tahun wong ilang. Tapi piye nek ngono iki? Sahabat tersebut masyaallah modal duwe, enggak punya, dipinjemin dulu buat modal, badi sedikit, untung dikit dikumpulin, buat nyaur utang, punya modal sendiri, akhirnya sampai jadi kaya raya. Itu orang yang jujur, pinjam utang juga dikasih, kerjasama juga dipercaya, nggak punya modal aja dimodali, wong jujur. Masya Allah, hidupnya di dunia itu akan makmur, hidupnya akan bahagia. Di akhirat, Masya Allah, itulah cirinya orang yang bertakwa, itulah cirinya orang yang iman, orang yang Islam, berpegang teguh dengan kejujuran, selalu memegang kejujuran, baik ucapan atau perbuatan, baik ketika sedang bermuamalah dengan orang lain, jujur, sehingga orang itu akan memandang, oh orang muslim itu orang yang jujur, kalau bilang A, B ya B. Kayak Nabi Muhammad SAW, orangnya betul-betul jujur, sampai digelari Al-Amin, orang yang amanah betul, jujur betul dalam mengemban amanah. Nabi naik ke Bukit Sofa atau ke sebuah bukit gitu ya kan, kisahnya sebab turunnya surah Al-Lahab itu.
panggil orang-orang pembesar-pembesar Quraisy. Lalu Nabi mengatakan, jika aku katakan di balik bukit ini ada pasukan yang mau menyerang kalian, apakah kalian percaya? Kata mereka, iya. Karena Nabi memang orang yang sangat jujur, gak pernah bohong, gak pernah dusta. Sampai kalau Nabi mengatakan di balik bukit ini ada tentara pasukan musuh yang mau menyerang, pasti mereka percaya. Karena kejujuran Nabi. Tapi aneh ketika Nabi mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, kok mereka menuduh Nabi kadzab, pendusta. Aneh kan? Logikanya ini gak jalan orang-orang Quraisy. Orang yang sangat jujur seperti ini kalian tuduh pendusta hanya karena menyampaikan wahyunya Allah. Memang kadang-kadang orang kafir, orang musyrik itu seperti itu, ngawur. Nabi kita adalah Nabi yang sangat jujur. Para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in adalah orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan kejujuran. Karena mereka meyakini kejujuran itu jalan menuju kepada kebaikan, kebaikan itu jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini kejujuran itu merupakan perangnya akhlaknya orang-orang muslim. Dengan kejujuran kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Satu kisah yang masyhur itu, Pak. Kisahnya sahabat Umar bin Khattab. Ketika itu beliau menjadi khalifah, sering biasa malam hari itu kontrol rakyatnya. Ada satu rumah, kisahnya masyhur itu. Ada satu rumah penghuninya seorang janda penjual susu dengan anak gadisnya. Apa kata ibu kepada anak gadisnya? Wahai anakku, campurlah susu itu dengan air. Campurlah susu itu dengan air. Kata anaknya, wahai ibu, Khalifah Umar tidak membolehkan susu dicampur dengan air. Kata ibunya, Umar tidak melihat kita. Padahal Umar dengerin di luar rumah. Kata anaknya, walakinna rabba Umar yarana. Tetapi Tuhannya Umar melihat kita. Itulah jujur. Jujur dalam bermuamalah dengan orang lain. Labelnya susu murni, susu betulan. Kan demikian, nggak dicampuri air. Madu asli, ya kan? Atau madu murni. Ya madunya apa? Kalau ditulis murni ya harusnya murni, jangan dikasih air banyak-banyak atau kasih gula, kasih tetes, ya kan? Itu namanya nggak jujur. Khalifah Umar yang mendengar percakapan anak dan ibu tersebut sangat kegirangan. Dia senang sekali ada seorang gadis yang betul-betul jujur, berpegang teguh dengan kejujuran, betul-betul bertakwa kepada Allah. Dia pulang, dia kumpulkan anak-anaknya yang laki-laki. Dia katakan, wahai anakku, siapa yang sudah siap menikah? Aku melihat seorang putri yang sangat jujur bertakwa kepada Allah, yang sangat salihah. Kemudian betul salah satu dari anak Umar bin Khattab melamar si gadis tersebut, maka jadilah seorang anak penjual susu, janda penjual susu, menjadi istri anak seorang khalifah, seorang raja ketika itu. Jujur membawa kepada kebahagiaan di dunia, di akhirat. Bahkan dikisahkan keturunan dari wanita tersebut, cicit-cicitnya Umar bin Khattab termasuk, ya kan, adalah khalifah yang sangat takwa kepada Allah, Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa. Kejujuran akan membawa kepada kebahagiaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Surah Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Surah Taubah ayat 119. Wajib berpegang teguh dengan kejujuran. Kita diperintahkan Allah untuk menjadi orang yang jujur. Wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur.
Dalam surah Al-Ahzab ayat 35 Allah menjanjikan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan Allah akan memberikan ampunan, Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Kepada siapa? Di antaranya kepada orang yang jujur, was-sadiqina was-sadiqat. Kemudian akhir ayat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Jujur dalam perkataan itu salah satu bagian dari qaulan sadida, ucapan yang benar yang lurus. Ya kan? Apa kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 1? Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ucapkan ucapan yang benar yang lurus. Di antara bagian ucapan yang benar adalah kejujuran. Kalau ucapan kita itu benar lurus, jujur di antaranya, apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbagus amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu mengatakan perkataan yang baik atau diam. Termasuk bagian dari ucapan yang baik adalah kejujuran. Ya kan? Orang-orang saleh zaman dahulu sangat berpegang teguh dengan kejujuran. Tidak mudah berdusta. Ya kan? Karena kedustaan sekali lagi itu cirinya orang munafik. Cirinya orang-orang Yahudi. Ya kan? Cirinya orang munafik. Dalam surah Al-Munafiqun ayat pertama, juga di dalam surah Al-Hasyr, apa kata Allah? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah yang bersaksi bahwa orang munafik itu lakadzibun, sungguh pendusta. Orang munafik itu pendusta. Akankah kita ini memiliki perangai orang munafik jadi pendusta? Tentunya kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi kedustaan, baik dalam ucapan atau dalam perbuatan. Walaupun kita sedang bercanda, bersendau-gurau, nggak boleh berdusta. Nggak boleh berdusta. Ada sebuah riwayat yang Nabi mengatakan, inni za'imun fi wasatil jannah. Aku ini pemimpin bagi ahli surga di tengah-tengah surga. Di antaranya bagi orang yang liman tarakal kadhiba wa in kana mazi'a, kamu kelas seserah. Bagi orang yang dia meninggalkan dusta walaupun sedang bercanda. Gak boleh bercanda, berdusta untuk menarik perhatian orang agar banyak orang itu tertawa. Akhirnya ucapannya salah, ucapannya dusta, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu termasuk dusta. Walaupun sedang bercanda harus jujur, gak boleh dusta. Ya kan? Ada orang naik unta, untanya gede, untanya tuwek. Kata Nabi kepada orang tersebut, kenapa kamu naik anak unta? Kenapa kamu naik anak unta? Kata orang tersebut, ini bukan anak unta, wahai Nabi, ini unta sudah bangkotan, sudah tua, kok anak unta? Kata Nabi, lah kalau bukan anak unta itu anak apa? Apa anak gajah? Ya kan? Itu contoh bercandanya Nabi, nggak dusta, jujur. Kenapa kamu naik anak unta walaupun untanya udah gede? Tapi kan itu juga anak unta. Masa unta anak sapi? Ya kan? Bercanda tapi nggak berdusta. Ya kan? Kata Nabi, aku adalah pemimpin bagi ahli surga di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun sedang bercanda. Ada diriwayatkan itu ada seorang ibu manggil anaknya, "Ayo anakku, kemarilah. Kamu akan aku beri sesuatu." Nabi berkata, kalau anak itu datang enggak engkau kasih sesuatu, engkau
telah berdusta. Maka ibu-ibu ini, anak-anak itu Bu, jangan sering dihapusi ya Bu ya. Kalau anak-anak itu sering dihapusi, kok hafal. Alah paling Bu yang ngapusi, paling ngapusi. Jangan didik anak dengan kedustaan. Sering mbok janjeni ning ra tok tepati. Sering mbok apusi, akhirnya anakmu hafal. Paling ini bohong. Alah paling ngapusi. Bu yang ngapusi. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Engko akhirnya kok ya dihapusi, anakmu pinter ngapusi. Ya kan? Jangan didik anak dengan kedustaan. Ada kan itu riwayat Masya Allah sampai orang itu menipu binatang, itu sangat diperhatikan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari dengar di sana ada seseorang yang hafal hadisnya Nabi. Dia cari orang tersebut, akan dia ambil hadisnya, dia hafal, dia catat. Itu kebiasaan Imam Bukhari. Sampai di sana Al-Kisah, kuda orang tersebut lepas, sangat sulit ditangkap. Ditipu kuda itu. Orang tersebut membawa sejenis ridak kain yang biasanya untuk tempat tepung untuk makan kuda itu. Padahal ridak ini kosong. Dong ini caranya gin moro. Kemudian kudanya datang, ditangkap lalu diikat. Ditanya Imam Bukhari, kenapa Anda menipu binatang Anda? Nah ini untuk menangkap dia sulit ditangkap. Kata Imam Bukhari, aku tidak akan mengambil hadis dari orang yang berdusta walaupun kepada binatang. Insya Allah. Jadi orang bahan-bahan Pak, ya kan? Ngambil hadis itu nggak bahan-bahan. Orangnya dusta sendiri nggak dipakai hadisnya. Orangnya apalanya nggak dokter, nggak pakai hadisnya. Orang yang mulai pikun itu nggak dipakai hadisnya. Orangnya kan dugal sithik ora dinggo hadisnya. Mulane ade riwayat hadis kuwi wis gubrak kabeh. Tolak kabeh hadisnya awake dhewe iki. Ya kan? Banyak sekali kelemahannya. Ya kan? Jarahnya terlalu banyak. Masya Allah. Sekali lagi, kejujuran Bapak Ibu merupakan akhlak, bagian dari akhlak yang mulia, yang harus dipegang teguh oleh seorang muslim, yang kejujuran tersebut akan mengantarkan kepada surganya Allah Ta'ala. Wa kunu ma'as sadiqin, jadilah kalian orang-orang yang jujur. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktabirahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.